Konon putra mahkota yang kejam hanya mencintai istrinya. Mereka sangat setia satu sama lain. Aku tetap ingin melihat. Putra mahkota yang setia itu melihat pesona alami ini, apakah dia masih bisa waras? Kamu dari istana mana? Kenapa tubuhmu sedingin ini? Anak kecil ini kelihatan sangat malang dan terluka. Kakak bawa kamu pulang, ya? Linger, enak, kakak belikan lagi untukmu. Kakak, tunggu aku. Berani kamu memakai pakaian yang sama dengan selirku pakaian yang sama. Panggil orang, lepaskan bajunya, pukul sampai mati dengan tongkat. Kakak, Jangan, Mohon ampun, putra mahkota dan selir, ampuni putri pejabat rendahan ini. Hanya anak menteri berani memakai pakaian yang sama dengan selirku. Ini menghina selirku. Kalian juga pantas mati. Keluarga Su berniat memberontak. Pukul mereka semua sampai mati. Kami tidak. Kau tidak bisa menuduh kami dengan sembarangan. Aku satu-satunya pewaris takhta. Aku bilang kalian memberontak. Kalian memang memberontak. Linger, putra mahkota sangat kejam. Jika dia menemukanmu, dia akan memukulmu sampai mati juga. ayah, ibu kakak jangan tinggalkan aku. Putra mahkota memanjakan selirnya hanya karena putri keluarga Su memakai pakaian yang sama dengan selir pakaian yang sama. Meski Tuan Su berpangkat tinggi, mereka dipukul sampai mati begitu saja. Apa daya, keluarga kerajaan sedikit keturunannya. Kaisar juga tidak sehat. Putra mahkota adalah satu-satunya pewaris. Kelak seluruh negeri ini miliknya. Membunuh seorang menteri apa artinya? Entah selir putra mahkota melihat adegan ini akan bagaimana? Bukankah putra mahkota bilang akan datang menemuiku? Kenapa belum datang? Putra mahkota sangat mencintaimu, pasti dia sedang menyiapkan kejutan untukmu. Yang mulia, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kau malah berselingkuh dengan pelayan menghinaku. Selirku. Aku hanya mencintaimu. Dia yang merayuku. Aku akan memukulnya dengan tongkat sekarang. Dasar pelacur. Berani-beraninya menarik perhatian Baginda Pangeran, hukuman mati pun masih terlalu ringan untukmu. Wanita jalang ini, pasti dia memiliki pesona alami tubuh Baginda yang sudah lemah. Jika kehilangan energi vital, pasti akan segera mati mendadak. Benar, begitu aku menjadi kaisar, wanita cantik manapun bisa kudapatkan. Panggil orang. Bawa Sulinger ke kamar ayahanda kaisar. Dasar pelacur, berani merayu putra mahkota. Hukuman mati itu terlalu ringan untuknya. Setelah dia membunuh baginda aku, istri putra mahkota ini akan melemparkannya ke lubang ular. Biarkan dia menikmati sengatan ribuan ular. Targetku bukanlah putra mahkota melainkan kaisar yang berkuasa sekarang, asalkan aku hamil anak kaisar. Putra mahkota yang diangkat ini hanya akan diturunkan cepat atau lambat. Hanya saja penjagaan di sekitar kaisar ketat, tidak bisa mendekat. Baginda ini adalah seorang wanita cantik yang dipersembahkan putra mahkota untuk Baginda.
Baginda. Putra mahkota tahu tubuhku sudah diambang kehabisan daya. Tapi sengaja mencari wanita secantik ini, putra mahkota ingin membuatku menghabiskan sisa energi vitalku dan mati mendadak. Benar-benar perhitungan yang licik, jika bukan karena aku, Mandul, dan putra mahkota adalah satu-satunya darah keturunan keluarga kerajaan, aku pasti tidak akan memaafkannya. Keluar. Aku adalah keturunan Niwa cukup dengan memasukkan kekuatan spiritualku. Hanya dalam 7 hari tubuh yang paling sakit sekalipun bisa pulih seperti semula. Menjadi kuat dan bugar. Baginda, kumohon, sayangi Ling Er. Jika Baginda mengusir Ling Er pasti akan mati. Setelah aku hamil anak kaisar nanti baik putra mahkota maupun istri putra mahkota mereka semua akan kubuat mati tanpa tempat dikubur. Aku merasa tubuhku sedikit lebih baik. Baginda, aku ingin segera hamil anak Baginda. Tubuhku lemah tidak mungkin punya anak. Coba saja dulu, siapa tahu. Baginda. Belum cukup. Akan kaisar puaskan kamu sekarang. Kenapa masih minta air panas? Baginda tubuhnya lemah, belum pernah ada selir yang melayani sampai minta air panas berkali-kali. Ayahanda kaisar memang sakit-sakitan tabib, istana bilang dia tidak akan lama lagi, sekarang energi vitalnya habis pasti tidak akan selamat. Setelah si tua itu mati, aku menjadi kaisar. Setelah beberapa malam melayani, aku sudah hamil anak kaisar. Aku adalah keturunan Niwa. Baginda meminjamkan aku kekuatan spiritual. Setelah beristirahat sebentar, aku akan sadar. Tubuhku akan pulih sepenuhnya. Istri putra mahkota, bagaimana rasanya duduk di singgasana ini? Paduka, oh tidak. Baginda, singgasana ini, duduk di sini sangat nyaman. Anda sudah menantikan posisi ini sekian lama. Akhirnya tercapai. Berkat si perempuan licik yang sangat cakap, menggoda Baginda sehingga tidak bisa berhenti. Tubuh rapuh ayahanda pasti tidak akan tahan. Tuntutan si perempuan licik itu pasti sudah mati mendadak saat ini. Pasti begitu. Paduka, kita segera beritahu Ibu Suri. Biarkan Ibu Suri pergi melihat. Setelah memastikan Baginda sudah mati mendadak, maka Anda bisa naik tahta. Putra mahkota sangat kejam dan tak terkendali, mengabaikan nyawa manusia. Jika negeri ini benar-benar jatuh ke tangannya, pasti rakyat akan menderita kehancuran besar. Andai kaisar memiliki seorang anak kandung, alangkah baiknya. Semuanya salahku. Ibu Suri, jangan menyalahkan diri sendiri. Baginda orang baik dan beruntung, kesehatannya pasti akan pulih. Jangan menghiburku lagi. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Nyonya, jangan terlalu cemas. Hamba akan segera memanggil tabib istana. Berani sekali, berani menghina aku. Pengawal, seret dia pergi, pukul dia sampai mati, lalu berikan pada anjing. Ampun, putra mahkota. Hamba adalah pelayan Ibu Suri. Bibi Gui. Ibu Suri sedang tidak enak badan. Hamba juga terburu-buru pergi memanggilkan tabib untuknya, sehingga tanpa sengaja menyinggung istri putra mahkota. Mohon putra mahkota dan istri putra mahkota ampuni hamba. Pelayan pribadi Ibu Suri? Lalu kenapa? Aku masih satu-satunya pewaris takhta, kaisar masa depan. Artinya, kau telah menghina permaisuri masa depan. Jadi, kau layak mati. Budak hina ini masih berani menggertak, benar-benar mencari mati. Bawakan aku cambuk yang direndam cabai.
peliharaanku lapar. Budak hina ini, lempar ke bawah. Jangan. Berhenti. Pangeran, putri pangeran, apakah kalian keterlaluan? Ini dayang dekatku. Nenek Suri, budak ini tidak tahu diri, telah menghina istri pangeran. Budak yang tidak tahu sopan santun, bagaimana bisa melayani Anda dengan baik? Aku ini sedang menghajar mereka untukmu. Kamu. Kaisar tua sudah mati. Aku segera menjadi penguasa dunia. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Siapa yang bisa menghentikanku? Jika kaisar meninggalkan keturunan sendiri, betapa bagusnya. Aku tidak perlu karena pangeran adalah satu-satunya darah keluarga kerajaan. Aku selalu menoleransi dia. Nenek Suri, ku dengar ayahanda bermesraan dengan seorang budak hina selama beberapa hari. Apa mungkin tubuh ayahanda? Apa? Tubuh kaisar bagaimana bisa bermesraan dengan selir? Hanya dalam waktu 1 batang dupa, tubuh Baginda akan diperbarui sepenuhnya dan kembali sehat. Saat Baginda bangun, tahu aku mengandung anaknya. Kulihat pangeran dan istrinya, apalagi yang bisa mereka sombongkan? Kenapa mereka datang sekarang? Kaisar. Kaisar. Sepertinya kaisar tua benar-benar sudah mati. Dunia ini milikku. Kenapa mereka datang sekarang? Aku sedang mengandung. Hampir tidak bisa menggunakan sihir. Aku harus mencari cara untuk melindungi diriku sebelum Baginda bangun. Dasar budak hina. Kau tahu ayahanda sakit, masih kau goda ayahanda, menghabiskan tenaganya, menyebabkan ayahanda meninggal. Nenek, perempuan inilah yang tidak peduli kesehatan ayahanda, terus mengganggu ayahanda. Ayahanda meninggal karena dia. Kau harus menyuruh seseorang segera menguliti dan memotong urat nadinya, dan melemparkannya ke lubang ular. Panggil pengawal. Seret dia keluar. Permaisuri, hamba tidak menyakiti Baginda. Hamba hanya menggunakan sebuah metode khusus untuk menyembuhkan tubuh Baginda, yang bisa memulihkan tubuh Baginda, memperpanjang umur. Baginda akan segera sadar. Jika ibu tidak percaya, panggil tabib kerajaan. Kau adalah legenda yang hanya dengan meminjam kekuatan spiritualmu bisa membuat tubuh menjadi sehat, tubuh penyembuh suci. Ya. Nenek, dia pasti berbohong. Ibu dan ayahanda mencarinya belasan tahun, tidak pernah menemukannya. Bagaimana mungkin dia? Dia takut mati, sengaja mengatakannya. Kau masih berani bicara omong kosong. Seberisik ini ayahanda tidak bangun? Pasti ada yang salah. Kau menyebabkan ayahanda mati, kau pantas mati. Hamba benar-benar tidak berbohong. Tubuh Baginda benar-benar membaik. Permaisuri, ibu cukup panggil tabib kerajaan, dan ibu akan tahu, dan lagi pula, hamba telah mengandung putra Baginda. Sudah mengandung putra mahkota. Panggil orang. Panggil tabib kerajaan. Jika Baginda tidak apa-apa, maka Baginda akan memiliki keturunan sendiri. Aku juga akan memiliki cucu kerajaan sendiri. Permaisuri, Baginda sudah tidak bernadi lagi. Baginda telah wafat. Kaisar. Kaisar benar-benar mati. Seluruh negeri ini milikku sekarang. Aku segera menjadi permaisuri yang menjadi ibu bagi negara. Ayahanda telah wafat. Cepat bunyikan lonceng kematian. Panggil semua menteri ke istana untuk mengantar ayahanda ke pemakaman. Jangan tutup peti mati, Baginda masih hidup. Budak,
Kau masih berani bicara omong kosong. Kau membunuh Baginda, pantas mati 1000 kali. Kau harus dikubur bersama Baginda. Lemparkan dia ke dalam peti mati. Ya, Kaisar. Kenapa kau tidak bisa menahan diri? Sekarang begini jadinya, kau mati. Tahta jatuh ke tangan putra mahkota dan istri putra mahkota. Setelah ini, dunia belum tahu akan betapa menderitanya rakyat. Kamu ini perempuan penggoda yang menyebabkan Kaisar mati, dunia akan hancur di tanganmu. Ibu Suri, aku benar-benar memiliki tubuh penyembuh. Tubuh Kaisar sedang dalam proses pembentukan ulang, itulah sebabnya ia jatuh ke keadaan mati suri. Tunggu sampai dupa ini habis, Kaisar akan pulih sepenuhnya dan bangun. Kaisar masih hidup. Kaisar masih hidup. Ayahanda akan dikuburkan. Masih mencari alasan. Sialan. Orang, kemari. Tampar mulutnya. Aku buktikan kau bicara sembarangan. Kau ini pelayan rendahan yang hina. Masa mungkin memiliki tubuh penyembuh yang sangat langka? Kau menginginkan kekayaan dan kemuliaan. Sudah gila? Aku benar-benar tidak berbohong. Tunggu sampai dupa ini habis, Kaisar akan sembuh dan bangun. Dan aku telah mengandung putra Kaisar. Jika tidak percaya, suruh tabib kerajaan memeriksa nadiku, kalian akan tahu. Mengandung putra Kaisar, benar-benar konyol. Mau mengulur waktu? Jangan mimpi. Segera lemparkan dia masuk menemani Kaisar. Tunggu, dupa ini akan segera habis? Bagaimana jika yang dia katakan itu benar, maka Kaisar benar-benar memiliki keturunan? Nenek Suri, kau benar-benar pikun. Apa kau pikir tubuh penyembuh ada di mana-mana? Nenek Suri, kita tidak boleh melewatkan waktu pemakaman ayahanda, atau akan merusak nasib negara. Kau, segera temani dia mati. Aku benar-benar tidak berbohong. Kaisar benar-benar belum mati. Sebentar lagi akan bangun. Putra mahkota kejam. Jika negara benar-benar jatuh ke tangan putra mahkota, maka benar-benar selesai. Ibu Suri, yang mulia putra mahkota, bagaimana jika dia benar-benar bisa membuat Baginda bangun? Dan bahkan bisa mengandung putra naga. Mari kita tunggu saja. Ya, tunggu saja. Para menteri ini setiap hari melawanku. Kebetulan ini kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Kalian semua benar-benar membantu orang yang ingin membunuh ayahanda. Kalian satu kelompok dengannya. Kalianlah yang membunuh ayahanda. Hei, seret mereka dan pancung. Beraninya kau. Kami adalah menteri pelindung negara. Kau membunuh orang tak berdosa. Bagaimana bisa rakyat tunduk? Aku adalah satu-satunya pewaris tahta. Sebentar lagi akan naik tahta. Seluruh negara menjadi milikku. Aku bisa membunuh siapapun yang kuinginkan. Seret mereka. Kalian masih bengong kenapa? Cepat tutup peti mati. Jangan tunda penobatan Tuan Putra. Setelah Tuan Putra naik tahta, aku akan menjadi permaisuri. Jangan. Baginda benar-benar masih hidup. anakku, ya Tuhanku, mengapa kau pergi begitu saja? Kenapa tidak bisa meninggalkan seorang putra kandung? Jika tidak, mana mungkin keluarga kerajaan adopsi ini satu-satunya keturunan seenaknya berkuasa? Siapa? Yang ingin menguburku? Baginda, Anda tidak mati. Syukurlah. Langit memberkati kerajaan Agung Chu. Langit memberkati Baginda. Langit memberkati Chu. Baginda, Anda benar-benar sadar. Hamba sudah tahu. Baginda memiliki nasib baik. Pasti akan baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Padahal aku sebentar lagi akan naik takhta. Kenapa kaisar tua itu bisa bangkit dari kematian? Apa yang sebenarnya terjadi? Posisi permaisuriku hilang begitu saja. Baginda,
Akhirnya Anda sadar. Syukurlah. Berani? Aku belum mati. Siapa yang berani memakaikanku kain kematian? Aku merasa seluruh tubuh penuh kekuatan. Tubuhku sepertinya sudah sembuh total. Kekuatan batinku juga pulih. Siapa yang begitu tidak sabar untuk menguburku hidup-hidup, dan juga memaksa selirku ikut dikubur? Baginda. Putra mahkota dan istrinya yang ingin mengubur Baginda dan diriku. Baginda. Aku sudah bilang, Baginda hanya tertidur, tapi putra mahkota dan istrinya sama sekali tidak mau dengar. Mereka tetap ingin mengubur Baginda, dan juga menguburku hidup-hidup untuk menemani Baginda. Untunglah Baginda terbangun tepat waktu. Kalau tidak, Baginda dan aku akan mati. Kau adalah putraku. Kau adalah putra mahkota. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Apakah kau begitu berharap aku cepat mati? Ayah, tenanglah. Saat itu Baginda sudah tidak bernapas. Dokter istana sudah memastikannya. Nenek juga tahu. Aku hanya ingin berbakti. Tidak tahu, Baginda akan bangun. Aku sudah bilang, Baginda setelah 1 dupa akan bangun. Tapi putra mahkota tidak mau menunggu, seolah tidak sabar ingin segera mengubur Baginda. Takut Baginda bangun. Benar, Baginda. Kami hanya menasihati sedikit. Putra mahkota langsung menyeret kami semua untuk dipenggal. Bukan begitu. Ayah, aku takut melewatkan waktu keberuntungan pemakaman Baginda. Masih berani membantah? Aku lihat kau setiap hari berharap aku mati. Putra mahkota selalu kejam, berambisi besar. Aku sangat ingin memecatnya langsung, tapi dia adalah satu-satunya darah kerajaan. Jika aku memecatnya, tidak ada pewaris. Kerajaan Chu akan kacau, negara tidak stabil. Orang-orang, putra mahkota dan istrinya, melawan atasan, masing-masing dipukul 50 kali. Ayah, tenanglah. Ayah, tenanglah. Ayah, tenanglah. Ayah. Ini baru saja dimulai. Kalian membunuh keluarga kakakku. Kalian harus membayar darah dengan darah. Dokter Istra, datang. Dokter Zhao, Menghadap janda permaisuri. bebaslah, bebaslah. Cepat periksa Kaisar. Baik. Kaisar sudah sembuh. Tidak ada penyakit lama. Kenapa tiba-tiba sembuh? Padahal sebelumnya, dia hampir mati. Dia. Sial, posisiku sebagai permaisuri akan semakin jauh. Ternyata kau tidak berbohong. Sihirmu yang menyembuhkan Kaisar. Ternyata selirku yang menyelamatkanku, langit memberkatiku. Kau salah. Jika bukan karena kau menyuruhku mengirim suling ke hadapan ayahanda, sekarang aku sudah menjadi kaisar. Bagaimana aku tahu? Dia benar-benar bisa sihir. Kalau tidak, sudah kubunuh dia. Bagaimanapun juga, yang mulia adalah sekarang. Satu-satunya keturunan, keluarga kerajaan. Tahta pasti akan menjadi milik Anda. Benar, selama aku masih satu-satunya putra mahkota, suatu hari pasti naik tahta. Baginda. Hamba punya kabar baik untuk Baginda. Kabar baik apa? Cepat beritahu aku. Apa dia benar-benar hamil? Aku benar-benar akan memiliki cucu kandung? Apa maksud wanita ini? Mungkin dia benar-benar hamil. Jika benar, kita habis. Lagi pula yang mulia, hanya anak angkat. Tidak mungkin, kaisar tua itu sakit. Seumur hidupnya, tidak mungkin punya keturunan. Meski sekarang sembuh, tetap tidak bisa punya anak. Baginda, hamba sudah hamil. Kepalaku,
Pusing sekali. Kaisar, panggil dokter. Kaisar, Ada apa dengan Baginda? Kenapa tiba-tiba pingsan? Baginda, jangan sampai kenapa-kenapa. Kaisar tua, sebenarnya tidak sembuh. Sudah kubilang, sihir macam itu, masa bisa dipercaya? Sepertinya dia palsu. Tadi ayahanda hanya sekilas sadar sebelum ajal, tidak sembuh olehnya. Sulinger, Kaisar. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba jatuh? Ini. Hamba. Kehabisan kata-kata, kau tidak bisa sihir kan? Sebelumnya, kau hanya membodohi kami semua. Ayahanda lemah, tadi, hanya sekilas, sadar. Sebenarnya kapan saja bisa mangkat, bukan begitu? Ada apa sebenarnya dengan Kaisar? Jangan khawatir, Ibu Suri. Saya akan periksa sekarang. Tenang saja, Ibu Suri. Baginda baru saja pulih akan cenderung mengantuk segera sadar. Tidak masuk akal. Kaisar tua itu tidak bisa dibangunkan, pasti ada masalah. Kamu masih berani membantah. Mana ada orang tidur yang tidak bisa dibangunkan. Ayahanda ini, jelas, akibat perbuatanmu, tubuhnya bermasalah. Panggil pengawal. Tangkap dia. Pukul sampai dia mengaku. Baik. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Berani melawan? Yang kukatakan adalah fakta, kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Jika kamu berani mengarang lagi, aku akan bunuh kamu sekarang. Dasar wanita murahan. Masih keras kepala? Aku akan memberitahu Kaisar, aku akan minta dia menghukum kalian. Pangeran mahkota, perkara ini belum jelas. Lebih baik tunggu dokter istana memeriksa dulu. Benar, Paduka Pangeran Mahkota. Mungkin Baginda benar-benar hanya tertidur. Tidak, Baginda benar-benar tidak apa-apa, segera akan sadar. Ada apa dengan kalian? Sungguh percaya omongannya? Ayahanda tidak bisa dibangunkan, jelas situasinya sangat genting. Nenek suri tubuh, ayahanda tidak bisa menunggu. Semakin lama ditunda, semakin berbahaya bagi ayahanda. Siapa tahu ayahanda sekarang, apakah terkena racun mematikan? Mungkin tinggal satu nafas, menahan. Kamu? Maka menurut pendapat putra, harus segera memaksa mengakui penyebab sebenarnya ayahanda pingsan. Baginda tidak apa-apa. Sebentar lagi pasti sadar. Percayalah padaku. Apa yang dikatakan Pangeran Mahkota benar. Kesehatan Kaisar memang tidak boleh ada masalah. Cepat katakan, kenapa Baginda tidak sadar? Apa yang hamba katakan tadi semuanya benar. Mohon Ibu Suri percaya padaku. Cepat lihat, dia sendiri sudah gentar. Tubuh ayahanda bukan hanya tidur biasa saja, dia hanya mengulur waktu ingin membuat ayahanda mati. Bisa jadi dia mata-mata dari negara musuh ingin membunuh ayahanda. Aku tidak. Panggil pengawal. Pukul habis-habisan. Harus membuatnya mengaku. Kalian tidak boleh memukulku. Aku sudah mengandung keturunan naga. Jika keturunan naga ini bermasalah, Yang Mulia tidak akan memaafkan kalian. Berhenti. Benarkah kau mengandung keturunan naga? Hamba berkata jujur. Mohon Ibu Suri menyelidiki. Nenek Suri, jangan tertipu olehnya. Dia masih coba menipu. Ayahanda Kaisar sedang sakit. Semua orang tahu. Bagaimana mungkin dia bisa mengandung keturunan naga? Sudah kukatakan, tubuh Yang Mulia sudah kusembuhkan. Dan aku punya ilmu sihir. Tentu bisa merasakannya. Aku sudah mengandung keturunan naga. Ia sebelumnya terus bilang dirinya mengandung keturunan naga. Apa itu benar? Jika dia benar mengandung keturunan naga, maka kerajaan Chu kita benar-benar terselamatkan. Tapi soal putra mahkota, aku rasa jangan terburu-buru. Apakah dia benar-benar mengandung keturunan naga? Panggil tabib istana, periksa saja. Nenek Suri, kenapa kau masih percaya padanya? Ayahanda Kaisar sekarang dibuat celaka olehnya. Tidak tahu nasib. Dia jelas mengulur waktu. Ingin menunda kematian ayahanda. Hanya dengan segera memaksa mengaku baru mungkin menyelamatkan nyawa ayahanda. Benar, Nenek Suri. Ayahanda Kaisar dalam bahaya. Tidak bisa menunggu. Kalian begitu terburu-buru ingin membunuhku? Bukankah takut aku benar-benar mengandung keturunan naga Yang Mulia? Putra mahkota, satu-satunya putra mahkota, kedudukanmu terancam.
Kau hanya seorang selir rendahan. Pasti tidak mungkin mengandung keturunan naga. Berani mengacau di sini. Sungguh tidak mau mengaku sebelum kenyataan. Ibu Suri, mohon percaya padaku. Aku benar-benar mengandung keturunan naga. Berani omong kosong. Kalian sengaja memfitnahku, bahkan ingin membunuhku. Sebenarnya ingin mencari kesempatan membunuh keturunan naga, kan? Berani menuduh kami. Suling Yang mulia putra mahkota memang satu-satunya putra mahkota. Jangan berpura-pura. Aku benar-benar tidak berbohong. Jika tidak percaya, kalian bisa panggil tabib istana. Ibu Suri, hamba rasa bisa panggil tabib istana, datang dan periksa saja. Pendapatmu benar, segera panggil tabib istana. Tabib istana datang. Kalian akan tahu siapa yang berbohong. Kau masih berani berbohong. Sakit sekali. Ibu Suri, tolong aku. Perutku sakit sekali. Tolong. Mungkin ada masalah dengan janin. Dia benar-benar mengandung keturunan naga. Hentikan. Jangan sampai janin terganggu. Panggil tabib istana. Kenapa tabib belum datang? Dokter istana datang. Jangan lapor. Cepat suruh dia masuk, periksa dia. Bagaimana keadaannya, dokter? Selamat, Ibu Suri. Selamat, Ibu Suri. Selir ini benar-benar hamil. Dan dari denyut nadinya, bahkan kembar 3. Benar-benar hamil, bahkan kembar 3? Bagus, Kaisar punya keturunan. Aku juga punya cucu Kaisar. Kembar 3, ini keturunan asli Kaisar, bukan seperti putra mahkota, hanya anak adopsi dari cabang. Mustahil dia benar-benar mengandung keturunan naga. Tidak. Akulah satu-satunya keturunan Kaisar. Bagaimana dia bisa hamil? Sakit sekali. Cepat lihat dia kenapa. Keturunan Kaisar tidak boleh, Dot mengalami celaka sedikit pun. Ibu Suri, keturunan Kaisar masih ada, tapi... Tapi apa? Cepat katakan. Selir sekarang. Sudah mengalami gangguan kehamilan. Mulai sekarang harus istirahat total. Tidak boleh kena rangsangan apapun. Dasar wanita rendahan. Aku sudah sangat berharap, Dot baru punya cucu Kaisar, hampir kau bunuh. Tunggu Nenek Suri, kita semua tertipu oleh selir rendahan itu. Dia baru beberapa hari mendapat perhatian. Mana mungkin, begitu, cepat, mengandung keturunan Kaisar. Dan kehamilan minimal perlu setengah bulan, baru bisa didiagnosis. Baru kau periksa denyut nadinya? Sudah berapa lama hamil? Lapor Ibu Suri. Dari denyut nadinya, minimal sudah sebulan. Baru mendapat perhatian beberapa hari. Masa bisa hamil sebulan? Maksudmu? Sudah kubilang, selir rendahan ini mengandung pasti bukan. Anak Kaisar, selir ini memang suka selingkuh. Dulu juga mau merayu putra mahkota. Pasti dia. Berselingkuh dengan orang lain, Dot hamil anak haram. Dia ingin menaruhnya pada kepala Kaisar. Aku tidak. Benar-benar keji. Bagus, aku masih satu-satunya keturunan Kaisar. Berani-beraninya kau menipuku. Bukan begitu. Karena aku adalah keturunan Nua, memiliki tubuh khusus. Jadi, Nadi terlihat seperti hamil 1 bulan. Diam, kau memang pandai bicara, berani membuat cerita. Kau pikir kami semua bodoh? Jelas kau ingin menggunakan anak haram untuk mengaku sebagai pewaris. Mengacaukan garis keturunan kerajaan. Nenek, selir ini berani menggunakan anak haram mengacaukan garis keturunan. Harus dihukum mati. Dasar selir rendahan. Berani menipuku? Membuatku benar-benar percaya bahwa Baginda punya anak kandung. Berani-beraninya kau. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar keturunan Nua. Janin yang kukandung benar-benar pewaris. Nua adalah dewi dalam legenda. Hanya selir rendahan sepertimu pantas menjadi keturunannya, orang? Seret dia untukku. Potong pinggang. Kalian tidak boleh begini. Tunggu Baginda bangun. Tahu kalian melakukan ini padaku, kalian akan mendapat balasan. Menjelang ajal, masih berpikir ayahanda akan melindungimu. Kau bermimpi indah. Ayahanda sekarang nasibnya tidak diketahui, menyelamatkanmu. Benar-benar mimpi. Lakukan. Ibu Suri, janinku benar-benar anak naga. Dalam kandunganku adalah cucu kandungmu. Dasar wanita rendahan. Masih mau berdalih. Nenek mana mungkin tertipu olehmu. Kandunganmu adalah anak haram. Aku kira benar-benar punya cucu kandung. Tak kira hampir tertipu. Aku hanya memiliki Baginda seorang pria.
Baginda juga tahu. Begitu Baginda bangun, dia bisa menjadi saksiku. Ayahanda dibuat olehmu pingsan tak sadarkan diri. Kau masih berani berdalih. Aku tahu. Kau sengaja ingin membunuh ayahanda agar tak ada saksi, menggunakan anak haram untuk mengaku pewaris, kan? Benar. Dia dulu meracuni Baginda, membuat Baginda pingsan tak sadar, lalu menyelundupkan anak haram sebagai keturunan kaisar. Demi merebut kekuasaan. Sungguh keji niatnya. Ini pengkhianatan. Masih bengong? Laksanakan hukuman sekarang. Baik. Berhenti. Apa yang kalian lakukan pada selir kesayanganku? Lepaskan dia. Mustahil. Syukurlah, putraku sadar. Ternadi itu bukan kilas balik. Baginda, akhirnya kau sadar. Aku hampir tak bisa bertemu Baginda lagi. Selirku, jangan takut. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Anakku, bagaimana perasaanmu? Setelah tidur anakku merasa tubuhku kuat. Napasku juga lega dari sebelumnya. Syukurlah, langit memberkati daku raya. Baginda, perutku sakit sekali. Dokter, periksa selirku. Pangeran dan putri mahkota, meski tadi aku tidur, panca indraku masih aktif. Semua yang terjadi tadi aku dengar semuanya. Kalian berani saat aku pingsan membunuh keturunanku, pantang diampuni? Baginda, selir ini sudah hampir keguguran. Ditambah ketakutan tadi, bisa saja keguguran kapan saja. Apapun caranya, pastikan bayi kekaisaran selamat. Itu cucu yang susah payah kuharapkan. Putraku sendiri jika ada apa-apa, aku akan potong kalian berkeping-keping. Panggil orang. Ayahanda, tenanglah. Anak yang dikandungnya bukan putra ayahanda. Dia baru 7 hari bercinta, tapi perutnya sudah 1 bulan. Dia pasti mengandung anak laki-laki lain, dan ingin menimpakannya pada ayahanda. Mengacaukan garis keturunan. Ayahanda, aku dan Baginda juga demi kemurnian keturunan. Makanya kami menyiksanya. Apa dia benar-benar mengandung anakmu? Ini soal kemurnian darah, tak boleh gegabah. Apa dia mengandung anakku? Masa aku tak tahu? Dia hanya punya 1 lelaki, aku. Mungkin yang dikandungnya bukan anak haram, betul-betul anak kaisar? Tapi dia baru mendapat perkenanan selama 7 hari. Kenapa dia hamil sebulan? Yang mulia hamba sudah bilang sebelumnya hamba memiliki tubuh niwa perkembangan janin lebih cepat dan lebih sehat dari orang biasa. Beberapa bulan lagi hamba bisa melahirkan. Benarkah hanya beberapa bulan bisa melahirkan putra mahkota? Jika begitu, hanya perlu beberapa bulan lagi. Yang mulia akan memiliki keturunan sendiri. Ling Er, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Aku akan mengangkatmu menjadi selir, keberuntungan dan mengadakan upacara pengangkatan. Terima kasih, Yang Mulia. Putra mahkota, putri mahkota, kalian hampir membunuh keturunanku. Mulai hari ini, aku cabut gelar putra mahkota dan putri mahkota. Hukum cambuk 100 kali usir dari Istana Timur. Ayahanda, jangan. Ananda salah. Ananda hanya takut selir. Keberuntungan mencampur adukan garis keturunan, makanya bertindak begitu. Ya ayahanda, ampuni kami sekali ini. Kalian tidak berhak memanggilku ayahanda. Seret mereka. Hanya dicopot dari posisi putra mahkota, masih jauh dari cukup. Kalian bunuh seluruh keluarga kakakku, dendam ini pasti akan kubuat kalian membayar dengan darah. Selir ini pemberian dari Ibu Suri dan Yang Mulia. Selir kini mengandung keturunan kerajaan yang paling berharga di Istana Yang Mulia, dan Ibu Suri berpesan khusus,
Selir tidak perlu bangun untuk bersyukur. Terima kasih atas pemberian yang mulia dan Ibu Suri. Hamba tidak akan mengganggu istirahat Selir. Padahal Anda sebelumnya bisa membangunkan Kaisar, kapan saja minta Kaisar membela Anda, kenapa malah sengaja membuat diri sengsara begini sampai hampir kehilangan anak? Hanya dengan membuat mereka terkena tuduhan membunuh keturunan kerajaan Kaisar baru, akan mencopot langsung kedudukan putra mahkota dan putri mahkota mereka. Hanya hukuman ringan belaka. Pergi lihat bagaimana keadaan mantan putra mahkota. Sakit sekali, aku kesakitan. Bagaimana, Yang Mulia? Sekarang Tuan bukan satu-satunya pewaris, bahkan dicopot dari jabatan putra mahkota. Apa yang harus kita lakukan? Kau masih punya muka bicara. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kecemburuanmu mengirim Sulinger ke hadapan Kaisar, mungkin Kaisar bisa sembuh dan punya keturunan sendiri. Ini karena aku sangat mencintaimu. Tuan bilang seumur hidup, hanya aku seorang, ternyata Tuan tergoda oleh wanita itu. Sekarang sudah begini menyalahkanku, juga tidak berguna. Lebih baik pikirkan bagaimana merebut kembali posisi putra mahkota. Karena aku bukan satu-satunya pewaris, maka carilah cara untuk membuatku kembali menjadi satu-satunya pewaris. Kaisar tua berani mencopotku karena dia punya keturunan sendiri. Jika keturunannya tidak selamat, bukankah dia harus mengangkatku kembali sebagai putra mahkota? Apa rencana Tuan? Bukankah Baginda akan menyelenggarakan upacara pengangkatan Selir? Saat itu aku ingin semua orang melihat dengan mata kepala sendiri keguguran keturunan Baginda. Sulinger, terima titah. Dengan mandat surga Kaisar memerintahkan, keluarga Shen memiliki putri Sulinger berbudi luhur dan cerdas, hari ini secara khusus diangkat menjadi Selir Fu mengelola istana belakang, demikian titah. Terima kasih, Baginda. Selir, semoga panjang umur. Panjang umur. Bangkitlah. Terima kasih, Selir. Selir Fu sebelumnya banyak salah. Ini saya dan suami. Khusus untuk Tuan barang permintaan maaf yang dicari. Semoga Tuan tidak menolak. Selir tidak menerima apa berarti membenci adik? Selir Fu memiliki kondisi tubuh khusus. Barang pribadinya, aku harus periksa dengan ketat, ini menyangkut cucu kandungku, tidak boleh sembarangan. Maharatu bijaksana keturunan naga ini terkait erat dengan Dacu, tidak boleh ada kesalahan. Tenang, aku masih punya langkah cadangan. Akhir-akhir ini kita menyuruh orang lain untuk meracuni dan mengirim barang. Semuanya digagalkan, apalagi langkah cadangan Tuan. Ini adalah Luo Huaxiang. Tidak berbahaya bagi orang biasa, tapi untuk wanita hamil, jika menciumnya lebih dari setengah jam, akan keguguran, dan tidak akan bisa hamil lagi. Sebentar lagi, aku akan menjadi satu-satunya putra mahkota. Fu Fei. Baginda, perutku sakit sekali. Fu Fei, ada apa denganmu? Handle up. Panggil tabib kekaisaran. Fu Fei, ada apa denganmu? Cucu kesayanganku, jangan sampai terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Bayi Fu Fei adalah anak kandung Baginda yang susah payah didapat. Jangan sampai terjadi apa-apa. Dia benar-benar terkena. Itu obat mandul yang kubeli dengan harga mahal. Sulinger, kau tidak hanya akan keguguran, tapi juga tidak akan bisa hamil lagi. Sulinger, kau hancur total. Hancur, anak Fu Fei pasti sudah tidak ada. Baginda susah payah punya anak kandung, bagaimana ini? Kenapa bisa begini? Baginda susah payah punya anak kandung, aku susah payah punya cucu kandung, apakah akan hilang begitu saja? Ya Tuhan, apa kesalahan kerajaan Chu besar? Hingga kau biarkan tak ada penerus? Baginda, Fu Fei kurang beruntung,
takdirnya melahirkan anak Baginda. Sekarang, hanya Tianche yang menjadi satu-satunya putra mahkota. Demi stabilitas negara, mohon Baginda mengembalikan posisi putra mahkota Tianche. Mantan putra mahkota menjadi satu-satunya lagi. Dia begitu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ya Tuhan, kau mau menghancurkan kerajaan Chu besar kami? Kami sudah benar-benar memusuhi mantan putra mahkota. Jika dia jadi putra mahkota lagi, pasti tidak akan mengampuni kami. Apakah seumur hidupku, aku benar-benar tidak punya anak kandung, harus berakhir tanpa keturunan? Baginda, jika kabar ini menyebar, rakyat pasti akan gelisah, menyebabkan kekacauan negara. Hanya dengan menetapkan putra mahkota baru, hati rakyat bisa tenang. Baginda, sekarang, mungkin hanya itu pilihannya. Baginda, demi stabilitas negara, mohon tetapkan putra mahkota. Bagus, aku jadi putri mahkota lagi. Baginda, jangan. Baik, aku umumkan, menetapkan putra mahkota. Ayahanda, tunggu. Ayahanda boleh menetapkanku, tapi harus bunuh selir jahat ini dulu. Putra mahkota jelas balas dendam. Kau mengancamku? Ayahanda, aku tidak berani. Selir jahat inilah yang membuat kita ayah dan anak berpisah hati. Lagi pula, baru saja kau angkat dia jadi selir, Tuhan langsung buat dia keguguran. Itu tandanya dia bukan pembawa keberuntungan, tapi pembawa sial. Tidak layak menerima anugerahmu. Menyimpannya hanya akan merusak kerajaan Chu besar. Atau, mohon, ayahanda penggal bintang malapetaka itu di depan umum untuk menenangkan rakyat. Mohon ayahanda memenggal bintang malapetaka itu di depan umum untuk menenangkan rakyat. Mohon Baginda memenggal bintang malapetaka itu di depan umum untuk menenangkan rakyat. Partai Putra Mahkota benar-benar keterlaluan berani mengancam Kaisar. Ya Tuhan, bukalah matamu, dan lihatlah, orang seperti ini tidak layak menjadi Putra Mahkota. Su Ling'er memang seorang penggoda, sudah keguguran ayahanda masih tidak tega padanya. Karena ayahanda tidak tega demi Dachu. Hanya aku yang bisa menjadi orang jahat ini. Panggil pengawal. Seret bintang malapetaka itu keluar penggal kepalanya di depan umum. Siapa bilang aku keguguran? Ada apa? Dia terkena racun. Seharusnya sudah keguguran sekarat. Kenapa tiba-tiba bangun dan terlihat sehat begini? Ling'er, kau bangun? Bagaimana perasaanmu? Perutmu sakit? Baginda, aku baik-baik saja, anak dalam kandungan juga baik-baik saja. Anak benar-benar tidak apa-apa, bagus sekali, cucu kaisarku sendiri masih ada. Tadi, ada apa? Membuatku ketakutan setengah mati. Tidak mungkin, kau berbohong. Kau baru saja mengeluarkan banyak darah. Jelas, itu tanda keguguran. Sekarang, kau pasti memaksakan diri. Anak dalam perutmu sudah lama tidak ada ayahanda. Dia pasti sudah keguguran. Akulah satu-satunya pewaris. Segera bunuh dia. Jika tidak, aku akan meninggalkan istana dan menjadi biksu, tidak akan pernah kembali ke ibu kota. Baginda, kau tidak boleh demi seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya menyia-nyiakan kekaisaran Dachu. Kehilangan pewaris kekaisaran tidak stabil negara dalam kekacauan. Kalian benar-benar berani-berani mengutuk keturunan Baginda. Sayangnya, langit melindungiku. Anak dalam kandunganku sangat sehat. Dokter kerajaan akan tahu setelah memeriksa. Jangan formalitas, segera periksa selir Fu. Baik, Baginda. Yang mulia, anak dalam perut wanita sialan itu, mungkinkah masih benar-benar ada? Pasti jangan ada apa-apa. Ini adalah kaisar keturunan yang susah payah diperoleh. Tidak mungkin, dia terkena racunku. Pasti keguguran. Racunku sangat kuat. Bagaimana keadaan putra mahkota? Lapor, Ibu Suri. Janin di dalam perut selir. Denyut nadinya stabil, aman dan sehat. Selirku, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Tidak mungkin, dokter palsu. Pasti salah meraba nadi. Tadi dia begitu banyak mengeluarkan darah dan pingsan. Bagaimana mungkin anaknya tidak apa-apa? Janin dalam perutku sangat sehat. Mantan putra mahkota tampak kecewa. Obat putra mahkota memang sangat keras. Orang biasa tidak hanya akan keguguran, tapi juga akan mati berdua. Sayangnya aku adalah keturunan Nua, memiliki fisik yang istimewa. Hanya butuh 1/4 jam untuk mengeluarkan racunnya. Ayahanda tidak seperti itu. Aku juga demi Dachu. Dia jelas-jelas keguguran, tapi disembunyikan dan tidak dilaporkan. Nanti akan tidak bisa melahirkan keturunan yang mulia.
Bagaimana Yang Mulia akan menjelaskan kepada rakyat Dacu? Benar, Ayahanda. Wanita jalang ini mungkin saja berkolusi dengan dokter istana, menyembunyikan keguguran. Nanti akan melakukan menukar bayi, mengaburkan garis keturunan kerajaan. Jangan sekali-kali mempercayainya. Yang Mulia, karena ada yang mencurigai bahwa aku dan Dr. Zhao bersekongkol, lebih baik panggil semua dokter istana, biarkan mereka semua memeriksaku. Aku tidak mungkin memiliki koneksi di mana-mana. Bersekongkol dengan semua dokter istana, kan? Benar, Yang Mulia. Masalah putra mahkota sangat penting. Harus hati-hati. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik, panggil semua dokter istana. Begitu banyak dokter memeriksa nadi, masalah keguguran Suling pasti tidak bisa disembunyikan lagi. Yang Mulia, janin dalam perut Selir Fu denyut nadinya stabil, sangat sehat. Yang Mulia, Ibu Suri tenanglah. Putra mahkota selamat. Banyak dokter semuanya mengatakan putra mahkota tidak apa-apa. Pasti tidak salah. Cucu kerajaanku semua selamat. Sangat baik. Dewa memberkati. Panggil aku akan memberi hadiah besar. Tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Anak di dalam perutnya tidak mungkin masih ada. Kalian bagaimana memeriksa nadinya? Kenapa kau begitu yakin bahwa anak dalam perutku sudah tidak ada? Jangan-jangan kau telah melakukan sesuatu pada anak dalam perutku? Kau fitnah. Aku hanya memikirkan keturunan kerajaan. Aku tidak melakukan apa-apa. Apa benar kau tidak melakukan apapun? Lalu kenapa kau begitu yakin kalau anak dalam perutku sudah tiada? Karena pada bunga itu, aku menaruh obat mandul yang sangat kuat. Begitu ibu hamil menciumnya, pasti keguguran. Dan tidak bisa hamil lagi seumur hidup. Kalau tubuh ibu hamil lemah sedikit, bisa mati berdua. Pangeran, diamlah. Apa yang kau omongkan? Omong kosong, bukankah kau juga tahu? Obat itu aku dapatkan dengan harga mahal. Akulah satu-satunya putra mahkota. Tak ada yang bisa menghalangiku menjadi putra mahkota. Bahkan keturunan langsung kaisar pun tidak. Putra mahkota yang sudah dinonaktifkan, berani kau mencoba membunuh keturunanku? Dan masih begitu sombong? Putra mahkota yang sudah dinonaktifkan, benar-benar keterlaluan. Kaisar harus menghukumnya berat. Kau. Ayahanda, Nenanda, pangeran itu stres berat, jadi bicaranya ngawur, dia tidak membunuh keturunan Ayahanda. Tidak, aku tidak membunuh keturunan kerajaan. Tadi aku seperti kesurupan. Entah kenapa, aku bicara begitu. Aku sungguh tidak melakukan apapun. Apa kau melakukannya atau tidak? Dokter istana akan periksa. Astaga, ini obat mandul paling keras yang pernah ada. Kalau ibu hamil mencium sedikit baunya, pasti keguguran. Tak bisa ditolong. Sekarang keturunan Selir Fu tidak terluka. Sungguh berkat Dewa Chu. Apalagi yang mau kau katakan? Bukti sudah ada di sini. Berani kau membunuh keturunanku, akan kubuat kau hidup lebih menderita dari mati. Panggil orang. Bawa mantan putra mahkota dan istrinya ke penjara. Siksa mereka habis-habisan. Jangan Ayahanda, penjara klan kekaisaran itu tempat mengerikan. Kalau sudah masuk, tidak ada yang keluar hidup-hidup. Ayahanda, aku salah. Ampun, aku tidak mau ke penjara klan. Semua ini perbuatan putra mahkota, aku tidak terlibat. Ayahanda. Ini baru permulaan. Selanjutnya, kubuat kalian hidup lebih menderita dari mati. Salam untuk Selir. Mantan putra mahkota dan istrinya bagaimana? Mereka cukup menderita. Sakit sekali. Berhenti. Aku ini putra mahkota. Berani kalian memperlakukan aku seperti ini? Begitu aku keluar, kalian akan celaka. Ayah kandung yang mulia adalah Jenderal Agung Pelindung Negara dengan segudang jasa perang, bahkan pernah menyelamatkan kaisar. Sebaiknya kalian pertimbangkan akibatnya jika berani menyinggung kami. Jenderal Agung Pelindung Negara, lalu, Chu ini adalah kekuasaan kaisar. Kalian bicara begitu. Mau berkhianat? Selir kekaisaran? Berikan cambuknya, kalian boleh pergi. Kamu yang membuatku begini. Kamu pantas mati. Kalian yang pantas mati. Sepertinya, pemecatan putra mahkota belum membuat kalian paham posisi kalian.
Sekarang, aku satu-satunya selir yang mengandung darah daging kaisar. Dan kalian adalah tahanan. Dasar jalang. Berani kau perlakukan aku begini? Kita tidak punya dendam, kenapa kau menjebak kami? Tidak punya dendam? Kalian masih ingat keluarga Su? Keluarga Su, apa? Maksudmu, keluarga Menteri Ritusu yang menghinaku? Berani kau memakai baju yang sama dengan istri putra mahkota? Hei, orang, buka bajunya. Pukul sampai mati. Kau juga bernama Su. Apa hubunganmu dengan mereka? Kakakku hanya kebetulan memakai baju yang sama denganmu, lalu kau pukul seluruh keluarganya sampai mati. Dan kau mengandalkan status putra mahkota, kejam dan semena-mena, tidak menghargai orang lain, membunuh seenaknya. Kalian pikir diri kalian mulia? Aku akan hancurkan segala yang kalian andalkan. Aku kini mengandung darah daging kaisar, sedangkan kau hanyalah darah kerajaan adopsi. Di depan anakku, kau bukan apa-apa. Hidupmu ada di tanganku. Jika aku biarkan kau hidup, kau bisa hidup. Jika aku mau kau mati, kau pasti mati. Putra mahkota yang angkuh. Tak kusangka kau akan digenggam oleh seekor semut yang kau remehkan, kan? Perempuan murahan. Ternyata sejak awal kau masuk istana hanya untuk membalas dendam padaku. Aku akan membunuhmu. Tolong. Berhenti. Permaisuri, kau tidak apa-apa? Baik, kau masih ingin membunuh anak kandungku? Tampaknya hukumanku padamu masih terlalu ringan. Yang mulia, aku hanya datang melihat pangeran, menasihatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Lagi pula dia darah daging kerajaan. Ayahnya adalah Jenderal Agung Pelindung Negara. Aku tidak ingin antara Anda dan Jenderal Agung terjadi perselisihan. Juga tidak ingin Anda karena aku berada dalam kesulitan. Siapa sangka dia malah ingin nyawaku dan anak dalam kandungan. Bukan begitu yang mulia, perempuan murahan ini. Dari awal dia punya niat jahat, ingin membalas dendam pada kita. Dia adalah sisa keluarga mantan Menteri Ritus. Jelas-jelas kau yang mempersembahkanku kepada yang mulia. Sekarang kau fitnah aku. Aku datang hanya untuk menasihatimu dengan baik. Kau jangan sembarangan menuduh. Aku tidak, ayahanda. Aku juga tertipu olehnya. Dia adalah sisa keluarga Su. Jika Anda selidiki, akan tahu. Yang mulia, aku tidak. Kau diam. Aku baru saja melihat semuanya dengan jelas. Kaulah yang ingin membunuh permaisuri dan anak kerajaan. Sudah di penjara kerajaan, masih saja tidak tenang. Kedua tanganmu tidak usah kau pertahankan, pengawal. Siksa dia. Ayahanda. Ampun, aku tidak akan berani lagi. Ayahanda, ampun, aku tidak akan berani lagi. Kudengar putri mahkota dan pangeran mahkota sangat mesra. Putri mahkota ini tidak tega. Apakah ingin menggantikan pangeran mahkota menanggung hukuman? Tidak, aku tidak. Yang mulia, putri mahkota dan pangeran mahkota sangat mesra. Bagaimana jika Anda mengabulkan permintaan putri mahkota? Baiklah, sesuai keinginan permaisuri. Pengawal. Berikan hukuman pada selir yang sudah dipecat juga. Jangan. Kakak, kau lihat? Orang yang membunuh kalian, aku tidak akan membiarkan mereka hidup enak. Yang mulia, Su Ling-er pasti tidak akan tinggal diam. Apakah kita akan mati tersiksa di sini? Ayahku adalah Jenderal Pelindung Negara. Kaisar tidak berani mengambil nyawa kami. Saat gelar putra mahkota dicabut, aku sudah mengirim surat. Ayahku seharusnya segera kembali. Saat itu kita akan diselamatkan. Semua yang kita derita saat itu, aku pasti akan membalasnya, berlipat ganda. Wanita jalang itu pasti mati. Baginda, apakah Jenderal Pelindung Negara akan kembali? Pasti mantan putra mahkota mengatakan sesuatu, dia baru saja buru-buru kembali. Bahkan urusan perbatasan pun diabaikan. Baginda, bagaimana kalau biarkan mantan putra mahkota dan yang lain menebus kesalahan dengan jasa, agar saat jenderal kembali Baginda tidak merasa sulit? Tapi mereka melakukan itu padamu.
Mereka juga ingin membunuh ahli waris. Aku tidak menghukum berat. Aku akan mengecewakanmu dan anak. Bukankah aku dan anak baik-baik saja? Daripada melampiaskan amarah, aku lebih tidak ingin Baginda kesulitan. Kirimkan mantan putra mahkota ke kantor cuci bisa menghukum, dan tidak akan membunuh mereka. Mati langsung, terlalu murah bagi mereka. Aku ingin mereka hidup lebih menderita. Dari mati. Baik, menurut selir kesayangan selirku sangat perhatian. Sakit sekali, berani sekali, wanita jalang itu menyiksa kita seperti ini. Yang mulia, tanganku sakit sekali. Kau bantu aku mencuci, dong. Aku saja tidak menyuruhmu mencuci untukku. Cuci semuanya. Yang mulia, aku benar-benar tidak sanggup. Tanganku sakit sekali. Jika terus mencuci, tanganku akan hancur total. Aku juga tidak sanggup. Kalian ngapain? Cepat cuci. Tidak selesai mencuci hari ini jangan harap tidur. Aku tahu kau boleh pergi. Aku pamit. Mantan putra mahkota punya banyak musuh. Di istana ada di mana-mana. Orang-orang yang pernah dianiaya olehnya, sekarang jatuh miskin. Banyak yang ikut menjatuhkan hari-hari mereka. Jangan harap bisa enak. Yang mulia, apakah aku akan mati? Seluruh tubuh sakit. Kenapa ayah belum kembali? Aku tidak tahan lagi. Baginda memanggil kalian ke ruang kerja kekaisaran. Apa mungkin ayah sudah kembali? Saat ini, perang di perbatasan belum usai. Mengapa Panglima kembali terburu-buru? Jika hamba tidak kembali khawatir, Baginda akan mendengarkan fitnah orang jahat dan membunuh putra mahkota. Tian Ce adalah satu-satunya keturunan keluarga kerajaan kita, satu-satunya pewaris. Bagaimana bisa Baginda begitu bodoh? Kaisar berani menyiksa anakku sampai seperti ini. Benar-benar kelewatan. Ayah, akhirnya Anda kembali. Anakku hampir mengira tidak akan pernah bertemu lagi. Ayah apa? Kau sudah diadopsi oleh Baginda. Itulah ayahandamu yang sebenarnya. Panglima, kata-katamu salah dulu. Aku tidak punya keturunan. Tian Ce adalah keluarga kerajaan satu-satunya putra, maka terpaksa memisahkan kalian, ayah dan anak. Sekarang aku punya keturunan sendiri. Bahkan kembar Tian Ce lebih baik tinggal bersama Panglima dan berbakti. Yang mulia, Aku lelah. Panglima datang dari jauh pasti juga lelah. Kalian semua istirahatlah. baik. Ayah, bagaimana? Sekarang Kaisar tua punya keturunan kerajaan yang hampir kita dapatkan hilang begitu saja. Rencana kita bertahun-tahun sia-sia. Kaisar terlalu cepat senang. Keturunannya belum lahir, sudah tidak sabar untuk berkhianat. Bisa hamil tidak berarti bisa lahir dengan selamat. Setelah keturunannya tiada, pasti akan memintamu kembali ke istana menjadi putra mahkota. Ayah, maksudmu? Chu Tianba kembali putra mahkota yang dibuang punya pendukung. Sekarang tidak bisa menyiksa mereka lagi. Sayang sekali ku dengar, Chu Tianba memberi banyak selir kepada Baginda, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Bagaimana? Ingin menghancurkannya harus biarkan dia sombong dulu. Putra mahkota yang dibuang mengira Chu Tianba adalah pendukungnya. Aku akan membuat putra mahkota yang dibuang melihat sendiri pendukungnya. Bagaimana aku hancurkan? Nyonya ini adalah dari permaisuri janda sarang burung walet yang sengaja dikirim. Sampaikan terima kasihku pada permaisuri janda. Taruh obat di sarang burung walet akan langsung membunuh ibu dan bayi. Setelah berhasil, kemakmuran dan kekayaan akan menjadi milikmu. Aku sudah menempatkan begitu banyak mata-mata di istana. Untuk membunuh Sulinger sangat mudah. Aku tidak punya nafsu makan.
sarang burung walet ini kuberikan padamu, minumlah. Ini adalah dari permaisuri janda hadiah untuk Nyonya, aku tidak berani meminumnya. Kenapa? Tidak berani minum? Apa mungkin sarang burung walet ini telah diberi sesuatu yang tidak pantas? Tidak. Kamu harus minum meski tidak mau panggil orang. Hadiah dari permaisuri janda selalu dibawa oleh pengasuh khusus secara pribadi, tidak akan pernah dibawa oleh dayang yang tidak dikenal. Lemparkan dia ke depan kediaman Jenderal Pelindung Negara. Baik, Nyonya. Bagus, Suling Er. Berani menantang jenderal ini dengan sengaja. Jenderal ini akan membuatnya menyesal. Kenapa tidak ada darah? Kenapa tidak ada apa-apa? Tadi jelas ada orang yang terbaring. Ayah, sudah lebih dari setengah tahun. Mata-mata di istana hampir habis. Tapi wanita jalang itu dan anak dalam kandungannya masih aman dan sehat. Ini terlalu aneh. Apa yang harus kita lakukan? Sudah mengirim begitu banyak orang masih belum bisa membunuh Sulinger. Apa anehnya dia? Ini, Suling Er ini mungkin bukan manusia sama sekali, tapi siluman ular. Benar. Dia pasti siluman ular. Itu sebabnya dia tidak bisa dibunuh. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lawan kita adalah siluman ular, bukan sesuatu yang bisa dihadapi manusia. Ling Er, patuhlah. Pangeran sangat kejam. Jika dia melihatmu, dia akan memukulmu juga. Sudah kubilang, semua orang keluarga Su sudah mati. Kenapa masih ada sisa? Pasti Su Ling Er adalah ular kecil hijau itu yang membalas dendam pada kita. Su Ling Er adalah ular siluman. Kita benar-benar tidak bisa menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita harus turun tangan sendiri? Cukup buat semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia adalah ular siluman. Kaisar dan para menteri akan membakar makhluk seperti dia hidup-hidup. Benar. Jika Kaisar tahu bahwa yang sangat dia cintai adalah siluman, dia pasti akan membunuh sendiri wanita keparat itu. Tunggu sampai Ibu Suri dan para menteri melihat perempuan yang bisa melahirkan putra kandung Kaisar tua itu. Sebenarnya adalah siluman. Ekspresi mereka pasti sangat menarik. Aku sudah tidak sabar untuk melihat adegan itu. Ayah, bagaimana cara kita membuat semua orang tahu bahwa dia adalah ular siluman? Aku dulu pernah kenalan dengan seorang Tao. Katanya, saat siluman melahirkan, Dat adalah yang paling lemah. Kita hanya perlu saat dia melahirkan, menaburkan bubuk Realgar di kamarnya. Dia pasti akan berwujud asli. Nyonya, ini kehamilan pertama Anda, dan mengandung banyak bayi. Persalinan akan lebih sulit. Tarik napas dalam-dalam. Pastikan untuk menjaga tenaga. Saat aku melahirkan, Dat adalah saat terlemahku. Jangan sampai terjadi masalah. Ya Tuhan, lindungi dia. Ini adalah putra kandung Baginda, semoga semuanya berjalan lancar. Lahirkan dengan selamat. Putra mahkota di dalam adalah masa depan kerajaan Chu besar. Jangan sampai terjadi apa-apa. Baginda, melahirkan anak, adalah hal yang najis.
Meskipun Anda khawatir, Anda tidak bisa masuk. Jika itu mengganggu kesehatan Baginda, kerugiannya tidak sebanding. Selir Fu juga akan merasa bersalah. Ayah, kenapa dia belum berwujud asli? Jika terus menunggu, dia akan melahirkan bayinya. Apa yang terburu-buru? Aku punya rencana sendiri. Selagi mereka lengah, aku sudah menaburkan Realgar di kamar. Ular paling takut dengan bubuk Realgar. Aku sudah menyuruh orang di kamarnya menaburkan bubuk Realgar. Kali ini dia pasti akan menunjukkan wujud aslinya. Sekarang Baginda dan Ibu Suri serta para menteri, semuanya ada di nanti Suling saat berubah wujud. Semua orang bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dia mau mengelak pun, tak mungkin. Memang, nanti begitu dia berubah wujud, dia dan anak-anaknya akan dibakar hidup-hidup bersama. Pangeran, Anda akan menjadi satu-satunya pewaris tahta. Posisi putra mahkota dan tahta semuanya akan menjadi milik Anda. Kali ini dia harus segera turun tahta dan menyerahkan tahta padaku. Kalau tidak, aku tak mau jadi putra mahkota dan biarkan kerajaan kacau balau. Kenapa ada bau Realgar? Bagaimana ini? Aku hampir tak bisa menahan untuk berubah wujud. Begitu banyak orang di sini. Kalau aku berubah wujud selesai sudah. Nyonya, bertahanlah sebentar lagi. Sebentar lagi akan melahirkan. Ada apa? Kenapa tidak seperti kepala bayi? Seperti telur? Tidak mungkin. Coba lihat lagi. Pasti aku terlalu tegang. Tadi salah lihat. Kepala bayi sudah terlihat. Nyonya, tambah semangat lagi. Kenapa belum ada kabar? Tabib bilang karena mengandung banyak proses melahirkan akan sulit, semoga tidak terjadi apa-apa. Ayah, hari sudah gelap. Kenapa belum berubah wujud? Ada masalah? Realgar sudah ditaburkan lama, seharusnya sudah bereaksi. Nyonya, tambah semangat lagi. Bayinya, sebentar lagi keluar. Tidak bisa. Aku sudah tak tahan. Aku akan berubah wujud. Ada apa? Apakah Selir Fu kenapa-napa? Itu cucu kandungku. Jangan sampai kenapa-napa. Ini putra kandung Baginda, harus selamat. Kenapa ada teriakan? Mungkin dia sudah berubah wujud. Baginda, kita sebaiknya cepat masuk dan lihat. Selir Fu mengandung putra kandung Anda. Tidak boleh ada kesalahan. Benar, aku akan masuk dan lihat, Selir dan anakku. Melahirkan? Bagaimana kalian bisa masuk? Ini akan merusak reputasi Selir Fu. Kalau begitu aku masuk. Tempat melahirkan adalah tempat najis. Akan mengganggu kesehatan Baginda. Jika Selir Fu benar-benar terjadi sesuatu, bidan akan segera melapor. Ayah, bagaimana Ibu Suri tidak mengizinkan masuk? Bahkan jika Suling berubah wujud, tidak ada yang bisa menemukan. Jika tidak masuk sekarang, mungkin dia sudah kembali ke wujud manusia. Aku suruh orang menabur banyak bubuk Realgar. Pasti tidak secepat itu kembali ke wujud manusia. Apa itu? Sepertinya ular. Ada apa? Di istana Selir Fu, kenapa ada bayangan ular? Selir iblis itu benar-benar berubah wujud. Dia memang siluman ular. Sekarang dia habis. Kita sekarang masuk dan tangkap dia basah. Baginda, Ibu Suri, di dalam ternyata ada ular sebesar ini. Selir Fu dan putra mahkota dalam bahaya. Harus segera masuk dan lihat. Baginda, jangan masuk. Kamar ini kotor. Aku tidak apa-apa. Dia ingin menyembunyikan kebenaran tentang perubahan wujudnya. Jangan harap, Baginda, Ibu Suri. Di dalam ada ular raksasa. Selir Fu mungkin sakit melahirkan tidak sadar. Jika ditunda lagi, mungkin putra mahkota akan dimakan ular. Aku tidak bisa membiarkan putra Baginda celaka. Aku terpaksa lancang. Ada apa? Kenapa dia tidak berubah wujud? Selir, bagaimana perasaanmu? Apakah ular itu menyakitimu? Aneh, ular itu di mana? Begitu besar, menakutkan sekali, mustahil, tiba-tiba hilang. Benar, ular sebesar itu, mustahil bisa disembunyikan. Pasti terlihat langsung. Baginda, ular apa? Hamba tidak mengerti. Tadi di kamarmu, terpantul bayangan ular raksasa, apa kau tidak melihat? Ular sebesar itu. Selir pasti melihatnya. Tapi hamba sama sekali tidak melihat apa-apa. Selir bukannya tidak melihat, melainkan
Dirimu sendiri adalah ular itu. Ular itu begitu besar, pasti makhluk iblis. Benar, tadi selir menunjukkan wujud asli ular. Bidan dan para dayang pingsan, ketakutan. Betul, kamu adalah ular siluman. Hanya ular siluman yang bisa secepat ini membuat janin terbentuk. Baginda, mereka sungguh makin keterlaluan. Bagaimana mungkin hamba ular siluman? Jelas mereka memfitnah. Selirku, manusia atau siluman, aku paling tahu. Baginda, jangan tertipu olehnya. Jika dia bukan ular siluman, tadi, bayangan ular yang kita lihat, bagaimana menjelaskannya? Pasti tidak semuanya salah lihat. Apa yang kalian lihat? Apakah ini? Ini ular peliharaanku. Bayangan ular itu sebesar itu. Masa ular kecil ini? Apa yang kalian lihat? Apakah ini? Ya, itu bayangan ular sebesar itu. Aku tahu. Semakin dekat benda ke api lilin, semakin besar bayangan di dinding yang tercetak. Baginda, hamba juga tidak tahu di mana hamba bersalah pada jenderal. Dia memfitnah hamba begini, perut hamba sakit. Apa anak ini ketakutan? Jenderal, kau tidak hanya memfitnah, Selirfu adalah ular siluman, tapi juga masuk ke kamarnya tanpa izin, hampir menakuti anakku. Apa hukumannya? Baginda, hamba tidak berani. Jika ada apa-apa dengan putra mahkota, aku tidak akan memaafkanmu. Selir terkutuk ini ternyata sangat licik dan malah menuduh balik apa yang harus dilakukan. Ayah, cepat pikirkan sesuatu, selir itu terlalu sombong. Paduka hamba tidak berbohong. Bidan dan Abdi dalam di lantai ini pasti melihat sesuatu, pemandangan yang mengerikan, pingsan ketakutan. Begitu mereka sadar, kita akan tahu apakah Selirfu adalah ular siluman. Memang, jika tidak melihat sesuatu, hal yang menakutkan, mana mungkin mereka tiba-tiba pingsan. Sayang, mereka baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba semua pingsan? Hamba juga tidak tahu. Tadi, perut hamba sangat sakit, tidak memperhatikan. Selir bukan tidak memperhatikan, tapi tidak tahu bagaimana menjawabkan. Orang-orang ambil air dan siram mereka sampai sadar. Begitu mereka sadar, masalah Suling adalah ular siluman. Tidak bisa disembunyikan lagi. Tunggu saja, dia akan dibakar. Cepat siram mereka sampai sadar. Cepat katakan kalian tadi melihat apa? Pingsan karena ketakutan. Paduka hamba tidak melihat apapun. Tidak tahu apa yang terjadi. Mustahil tidak melihat apapun. Lalu kenapa kalian pingsan? Tidak tahu, pusing lalu pingsan. Mungkin terlalu lelah. Lagi pula, mereka seharian membantu hamba melahirkan, tidak minum setetes pun. Kau bicara sembarangan. Benar kan? Kau selir iblis. Kau lakukan apa pada mereka? Paduka, kenapa jenderal besar bersikeras mengatakan hamba adalah selir iblis? Perut hamba sakit sekali, bayi di perut hamba sepertinya mau keluar. Suruh mereka pergi ya, kan? Kalian sengaja ribut di sini? Apa kalian ingin anakku terjebak di perut Selirfu? Jika ada lagi, aku tidak akan memaafkan orang-orang mereka bertiga, usir dari istana. Paduka hamba akan melahirkan. Cepat bantu melahirkan. Lahir, lahir, semuanya lahir. Cucu kerajaanku akhirnya keluar, syukurlah. Benar-benar berkat leluhur. Ini semua anakku kandungku sendiri. Sayang, kau pahlawan kerajaan Chu kita, aku akan mengangkatmu menjadi permaisuri. Ini anak kandung Paduka. Wajahnya mirip Paduka. Paduka tiba-tiba memiliki 3 pangeran. Garis keturunan kerajaan akhirnya terisi. Baginda, hamba agak lelah. Iya. Selirku baru saja melahirkan, badannya lemah, perlu banyak istirahat. Tinggalkan anak-anak itu. Tanpa perintahku, orang lain dilarang mengganggu Selirfu. Ginseng berusia 1000 tahun ini ditinggalkan oleh almarhum kaisar untuk hamba, diberikan untuk cucu hamba sendiri. Dulu, hadiah dari kerajaan selatan, batu bercahaya malam terbesar, diberikan kepada cucu hamba sebagai mainan. Ini, kirim semuanya untuk cucu hamba sendiri. Ini, apa tidak cukup? Gudang pribadi Baginda hampir kosong. Masih belum cukup. Ibu Suri benar,
Ling Er untuk Kekaisaran Chu melahirkan 3 pangeran, orang yang berjasa besar, sudah sepantasnya diberi hadiah besar. Panggil seseorang ke perbendaharaan, bawa semua harta ke sini. B.A. Baru begitu, cucu hamba sendiri, bintang di langit pun, hamba akan ambilkan untuk mereka. Mereka adalah cucu hamba yang telah hamba nantikan puluhan tahun, cucu sendiri. Pada hari penobatan permaisuri, aku juga akan menobatkan putra mahkota. Ayah, bagaimana ini? Selir jahat itu benar-benar melahirkan 3 anak. Semua orang melihatnya. Itu adalah keturunan kaisar, cucu Ibu Suri. Aku bukan lagi satu-satunya pewaris. Bukan hanya itu, kudengar Baginda pada hari penobatan permaisuri akan menobatkan putra mahkota. Paduka tidak akan lagi berkesempatan menjadi putra mahkota. Apa yang harus kita lakukan? Asal bunuh 3 anak itu, kau tetap satu-satunya pewaris. Benar, asal 3 bocah sialan itu mati, aku bisa menjadi putra mahkota. Anak-anakku, besok adalah penobatan permaisuri dan penobatan putra mahkota. Kalian harus cepat besar. Pergi mati. Jenderal, hamba ingat sekarang. Dulu hamba membantu persalinan selir Fu. Sepertinya selir Fu melahirkan telur. Ternyata dia benar-benar melahirkan 3 telur, bukan keturunan kerajaan sama sekali. Dia ternyata ular siluman. Ayah, kenapa kau diam saja? Cepat bertindak. Sebelumnya terpaksa melakukan cara keras. Sekarang tahu dia melahirkan 3 telur, bukan keturunan kerajaan sama sekali. Besok di upacara penobatan permaisuri, kita bongkar dia. Tidak hanya kaisar dan Ibu Suri. Akan membakarnya hidup-hidup. Seluruh dunia juga akan tahu. Kau tetap satu-satunya pewaris. Ayah bijaksana. Kalau begitu kita cepat curi telur ini, besok di upacara penobatan permaisuri kita bongkar dia. Mulai hari ini, Su Ling Er adalah permaisuri Kekaisaran Chu. Hari ini, aku juga akan menobatkan putra sulungku sebagai putra mahkota. Daulah Hidup tuanku, Baginda. panjang umur. Semoga permaisuri panjang umur. Paduka, hari ini adalah hari bahagia pengangkatan putra mahkota. Di mana putra mahkota? Kenapa tidak digendong keluar? Biarkan semua orang melihat keagungan putra mahkota. Putra mahkota baru lahir tidak boleh bertemu terlalu banyak orang. Putra mahkota memang tidak boleh bertemu orang, atau sebenarnya tidak ada di istana, jadi tidak bisa digendong keluar. Jenderal, apa maksudmu dengan ucapan itu? Paduka, Anda telah ditipu. Selir jahat itu tidak melahirkan keturunan Paduka, melainkan melahirkan 3 butir telur. Jadi dia tidak berani menunjukkan pangeran. Jangan sembarangan memfitnah. Pangeran baru lahir memang lemah mudah terkejut, tidak boleh diganggu banyak orang, Jenderal. Kenapa kau terus-menerus memfitnahku? Benar, saat pangeran lahir semua menteri melihatnya. Jenderal, jangan bicara sembarangan. Kemarin kau bilang permaisuri itu siluman hampir membuatnya sulit melahirkan. Sekarang berani memfitnah keturunanku, apa maksudmu sebenarnya? Chu Tianba, jangan kira aku tidak tahu maksudmu. Apa kau ingin memfitnah Paduka bahwa keturunannya lahir dari siluman? Paduka, apa Jenderal sudah gila? Dia bilang 3 telur yang aku lahirkan. Jenderal, jika kau terus menghina permaisuri, aku tidak akan memaafkanmu. Baik, karena kau tidak mengaku, kalau begitu, coba sekarang, gendonglah ketiga putra Paduka keluar, biar semua orang melihatnya. Aku sudah bilang, pangeran baru lahir tidak boleh bertemu orang. Paduka, dia memang ketakutan, karena yang dia lahirkan adalah 3 telur ini. Dia tidak bisa menggendong anak yang sesungguhnya. Paduka, aku bukan siluman apalagi melahirkan makhluk jahat. Kalau begitu, coba gendonglah ketiga anak itu. Anak-anak lemah jika terkejut, dan kenapa-kenapa kau sanggup bertanggung jawab. Permaisuri benar, 3 cucuku, yang berharga tidak boleh celaka sedikit pun. Jenderal, jika permaisuri benar-benar bisa menggendong anak, apa yang akan kau lakukan? Paduka, Ibu Suri hamba berani menjamin dengan nyawa Su Ling Er pasti siluman. Dia tidak mungkin menggendong anak.
Jika Suling Er benar-benar bisa menggendong anak itu, hamba akan menyerahkan Fu Harimau, mengundurkan diri dari jabatan. Jenderal bersumpah tidak akan pernah masuk ibu kota. Ayah terlalu gegabah. Jika terjadi sesuatu dia mundur dari jenderal, kita tidak punya sandaran sama sekali. Wanita bodoh, kau lupa 3 telur selir jahat ada di tangan kita? Dia tidak mungkin menggendong anak. Selama selir siluman itu tidak melahirkan anak selir siluman, dan semuanya akan selesai. Aku akan menjadi satu-satunya putra mahkota. Chu Tianba selama ini mengandalkan pasukan besarnya, mulai gelisah. Suling Er pasti bukan siluman. Jika bisa dengan ini mencopot Chu Tianba dari jabatan Panglima Besar, kerajaanku pasti akan semakin kokoh. Ini yang kau katakan. Ling Er, gendong anaknya keluar biar Panglima Besar lihat. Hai, orang. Gendong anak-anak keluar. Aku sama sekali bukan siluman ular melainkan keturunan Nua. Dan yang aku lahirkan juga anak sama sekali bukan telur. Telur yang dilihat bidan hanyalah tipuan yang aku buat. Telur palsu itu juga sengaja aku siapkan untuk kalian umpan. Panglima Besar, lihat. 3 putraku semuanya manusia hidup sama sekali bukan telur seperti yang kalian katakan. Panglima Besar, Paduka, apa sebenarnya salahku padamu sampai begini caramu memfitnahku ingin mencelakai aku dan anak Baginda sampai mati? Tidak, yang kau lahirkan jelas-jelas telur ular ini, aku lihat sendiri. Benar, kau melahirkan telur, kenapa bisa jadi anak? Panglima Besar, kau berkali-kali memfitnah permaisuri dan putraku, niatmu busuk, pantas dihukum apa? Baginda, bukan begitu. Dia benar-benar siluman ular. Siapa tahu anak-anak itu apakah dia mencari putra palsu? Diam. Anak-anak ini waktu Baginda kecil sama persis, masa bisa putra palsu? Panglima Besar, kau bilang sebelumnya jika permaisuri bukan siluman ular bisa melahirkan anak. Kau akan mundur dari jabatan Panglima Besar, menyerahkan kekuasaan militer. Tanda Panglima, serahkan. Ayah, jangan diserahkan. Jika diserahkan, kita habis. Benar, jangan diserahkan. Kalian berani sekali? Tidak mau menyerahkan tanda Panglima mau memberontak? Panglima Besar, masih belum menyerah? Apa kau benar-benar mau memberontak? Kalian sudah terpojok saatnya nekat, kan? Baik. Semua ini kau perempuan sialan yang mengatur benar. Kamu sengaja menunjukkan kelemahan, membuat kami jatuh ke dalam perangkap. Dasar jalang, kamu sangat kejam. Aku akan membunuhmu. Baginda, tolong aku. Dia sudah gila. Berani sekali, kamu masih berani ingin membunuh permaisuri? Orang, kemari. Tangkap mereka. Sekarang ini sepertinya aku harus menggunakan kartu truf terakhir. Kalian yang memaksaku orang, kepung semua orang. Berani sekali, Chu Tianba, kamu benar-benar mau memberontak? Baginda, perkataanmu salah. Hamba hanya ingin membunuh selir jahat untuk membersihkan sisi Baginda. Kurang ajar kamu berani menyentuhku? Ayah, aku tahu ayah punya rencana cadangan. Ayah, cepat bunuh si lemah ini. Dia sudah seharusnya mati. Kalau dia mati, ayah menjadi kaisar. Aku menjadi putra mahkota. Maka negara Chu besar menjadi milik kita. Benar, ayah. Andalah yang paling layak menjadi kaisar. Soal kaisar atau bukan, aku tidak tertarik. Aku demi tanah air Chu besar agar tidak dihancurkan oleh tangan selir jahat itu. Baginda, segera serahkan selir jahat dan beberapa anak haram itu, bunuh mereka semua. Asal Baginda membunuh mereka, pulihkanlah kedudukan putra mahkota anakku. Maka Baginda tetap menjadi kaisar. Kalian benar-benar berani sekali. Mereka adalah wanita dan anak-anakku. Aku tidak akan menyakiti mereka sedikit pun, apalagi membiarkan kalian menyentuh sehelai rambut pun. Baginda, kau benar-benar terpesona oleh selir jahat itu. Karena kau tidak mau bertindak, jangan salahkan aku. Serang. Semuanya bunuh tanpa ampun. Kalian akhirnya mulai terpojok dan nekat. Semua ini harus berakhir. Bergerak. Pikiranmu rusak ya. Sekarang di istana semua adalah orang kita. Apa yang bisa kau lakukan? Oh, begitu?
Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan ini? Akulah tuan kalian. Kalian semua adalah prajurit setia yang dibesarkan ayahku. Kalian mau mengkhianati ayahku? Chu Tianba, ambisi jahat kalian benar-benar mengira aku tidak siap, meskipun mereka bawahannya, keluarga mereka semua dibunuh oleh anakmu, Chu Tianche. Kalian pikir setelah banyak berbuat jahat, tidak akan mendapat balasan? Tangkap mereka untukku dan masukkan ke penjara mati. Aku sedang khawatir tidak punya alasan untuk mengambil kembali kekuasaan militer mereka, sudah tidak sabar untuk memberontak. Ternyata Baginda sudah siap sedia, jadi saya tidak perlu turun tangan. Tidak. Aku merencanakan selama 20 tahun tapi hancur dalam sekejap. Aku tidak terima. Kedudukan putra mahkotaku, tahtaku. Aku tidak mau dimasukkan ke penjara mati. Kenapa ini terjadi? Permaisuri, apakah tidak takut? Dengan Baginda di sini hamba tidak takut. Dasar permaisuri iblis, kamu masih berani datang. Tunggu aku keluar, aku pasti akan memotongmu ribuan kali dan mencincangmu untuk memberi makan anjing. Sayangnya, yang akan dipotong ribuan kali dan diberi makan anjing adalah kalian. Kamu. Saat itu Algojo akan mengambil daging dari tubuhmu. Dipotong hidup-hidup sepotong demi sepotong. Sampai kalian menjadi kerangka. Dan masih bernapas. Dialah yang membunuh kakakmu. Kalau ingin balas dendam, cari dia. Biarkan aku mati dengan tenang. Kamu yang memerintahkan hukuman cambuk hingga mati semua anggota keluarga Su. Sebenarnya, aku hanya ingin memberi mereka pelajaran, tidak bermaksud membunuh mereka. Jadi siapa sebenarnya biang keladinya? Asalkan biang keladinya mati, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan salah satu dari kalian hidup. Semua gara-gara kamu, dasar wanita jalang. Kalau bukan karena kamu, aku masih jadi putra mahkota sekarang. Bahkan mungkin sudah naik takhta. Jelas-jelas kamu sendiri yang kejam membunuh orang tak berdosa malah menyalahkanku, kaulah biang keladinya. Dasar jalang, kenapa kamu tidak mati saja? Kalau kamu mati, aku tidak perlu mati. Kenapa bukan kamu yang mati? Kaulah biang keladinya. Diam. Kalian berdua, bodoh sudah dipermainkan. Permaisuri iblis. Dia sama sekali tidak berniat melepaskan kalian. Terimalah nasibmu. Ayah, aku tidak mau mati. Aku sebenarnya putra mahkota. Kenapa jadi begini? Aku menyesal, seandainya tahu aku pasti tidak akan membunuh keluarga Su. Ayah, ibu, kakak aku sudah membalaskan dendam kalian. Kalian bisa tenang. Permaisuri, angin bertiup, jangan masuk angin. Baginda. Permaisuri, selama ini mantan putra mahkota dan para pejabat yang difitnah dan mati sia-sia para menteri, semuanya sudah dibersihkan namanya. Termasuk keluarga Su Permaisuri. Mulai sekarang aku akan melindungi kamu dan anak-anak seumur hidup. Terima kasih, Baginda.